Selamat Bob Gengs! Karena hari ini, kamu akan kembali mempertanyakan kebenaran dari teori konspirasi Jerry CS tentang vaksin. Ini adalah microchip yang akan ditanamkan di bawah kulit. Diprogram untuk menyimpan data sertifikat COVID-19. Katanya untuk memudahkan pengecekan status vaksin. Tapi, chip buatan di Disruptive Subdermals ini sama sekali tidak bisa mentransmisikan sinyal kok. Hanya bisa mengecek suhu tubuh penggunanya. Jadi, gak perlu dicek manual lagi pas masuk mall. Ya, begitulah dinamika new normal ini, Bob Gengs. Hikmah di balik pandemi ini, YouTube bernama Saint of Stuff Made Here bisa berinovasi. Membuat robot pemangkas rambut yang mungkin saja akan menggeser tugas para pemangkas rambut tradisional. Tapi, ini sangat berguna di masa-masa kamu gak bebas kemana-mana kayak sekarang. Inovasi ini lahir di masa gabut ngantor dan sekolah di rumah saja. Teknik menggunting rambut robot ini belajar dari para pekerja salon dan dirancang juga untuk menemanimu ngobrol dan memilih gaya rambut apa yang kamu maui. Bersamaan dengan pandemi, tercetus juga dunia virtual yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Metaverse. Membuat alat ini tidak lagi bikin kita terkejut hebat. Sedikit saja. Karena sarung tangan ini memakai salah satu unsur yang sama, yakni virtual reality. Bernama Nova, sarung tangan ini digunakan untuk menciptakan pengalaman pelatihan gerakan tangan secara virtual. Dengan menggunakan kacamata VR, pengguna akan melihat benda-benda secara virtual, lalu bisa menyentuh dan mensimulasikan rasa sentuhan. Setiap tangan virtual pengguna memegang benda di dunia virtualnya, maka sarung tangan ini akan meresponnya seperti tangan beneran. Sarung tangan ini bisa digunakan oleh pasien lumpuh yang harus terapi. Wah, dunia memang telah berkembang jauh dari era revolusi industri. Alih-alih menggunakan celurit, sekarang telah ada robot yang bertugas khusus untuk memanen hasil pertanian. Memetik buah-buahan tidak lagi dikerjakan petani dan pekebun. Manusia hanya tinggal mengoperasikan robot-robotnya. Dan inilah robot yang dirancang khusus digunakan oleh anak yang memiliki kondisi khusus. Membantu mereka untuk terapi berjalan atau untuk berjalan sekalian menggunakan alat ini. Menariknya, karena pengembangnya, Trexo Robotik, merancangnya khusus sesuai dengan pesanan, menyesuaikan kondisi penggunanya. Jadi, tidak dipasarkan secara massal dan juga dirancang sesuai dengan tumbuh kembang si anak. Disambungkan ke aplikasi mobile yang bisa digunakan oleh orang tua. Meski para orang tuanya selucu ini yang memasukkan badan ke kantong plastik besar lalu udara disedot. Dan jadilah sebuah kreasi yang unik. Tenang, karena orang tua lainnya bisa kreatif dan berfaedah. Ia bisa membuat sepeda bergerigi yang bisa berjalan di salju dan es. Jadi gak tergelincir lagi kan? Bahannya juga bukan dari ban karet, tapi besi. Wah, menarik ya. Pria ini pun tak bisa cedera karena tubuhnya dilindungi oleh sebuah alat. Seperti kantung udara di mobil yang akan mengembang ketika terjadi tubrukan. Alat yang berguna buat kamu yang sering tersandung. Tapi bukan mesin yang menciptakan air terjun yang serupa lava mengalir ini. Itu adalah hasil pantulan sinar mentari di musim semi. Terbenam di posisi yang pas untuk menerpa air terjun yang ada di Yosemite Valley, California ini. Kembali ke kota yang dipenuhi kita manusia penghasil sampah. Sekarang telah ada kamera kecil yang dipasang di sudut-sudut jalan Inggris, dilengkapi dengan kecerdasan artifisial. Merekam aktivitas pengendara yang membuang sampah, memantau plat pengendara, lalu menghitung berapa denda yang akan diterimanya. Bahkan bisa mendeteksi sampah kecil seperti puntung rokok loh. Iya, yang paling sering dibuang pengendara saat di jalan. Hal ini untuk mengurangi sampah-sampah yang bisa mengancam tanaman, tanah, dan hewan lainnya. Untuk mengurangi pembantaian hewan demi mengambil kulitnya, saat ini juga telah ada inovasi bahan kulit dari mangga. Diolah dengan cara melumatkan semua mangga ini, dimatangkan agar mendapatkan tekstur dan warna kecoklatan serupa dengan kulit hewan. Dicampur dengan bahan tertentu, lalu dipanaskan lagi. Setelah dikeringkan dan disambung setiap layernya, bahan kulit dari mangga siap digunakan untuk menghasilkan beragam produk.
Inovasi ini datang dari pengusaha kulit sejak tahun 1952, Rico Van Esch. Inovasi lainnya datang dari pria Vietnam ini, menghasilkan mobil berbahan kayu yang bisa dikendarai beneran. Trong Van Dau adalah pengrajin kayu, membuat replika Bugatti ini mendekati sempurna. Hanya dalam waktu 40 hari loh. Ia memang telah terbiasa membuat mainan dari kayu, dengan model dan susunan yang sama dengan aslinya. Hingga akhirnya, ia membuatkan mobil ini untuk anaknya. Hanya mengandalkan penglihatan, memandang foto Bugatti asli, dan jadilah mainan hebat dari ayah hebat kepada anak hebatnya. Sedangkan van dari Mercedes-Benz ini bisa dipanjangkan hingga menjadi limosin yang gagah. Dilengkapi fasilitas serupa limosin di bagian internalnya. Dari sejumlah meja lipat, tempat menaruh gelas minuman, PlayStation, layar TV, tempat cerutu, lemari pendingin, dan seluruhnya bisa dikoneksikan dengan aplikasi mobile melalui iPad-mu. Sangat mewah dan berkelas. Inovasi canggih ini dibuat oleh modifikator kendaraan yang terkenal dari Jerman, Classen, yang juga berencana akan membuat versi Range Rover yang bisa dipanjangkan seperti tadi. Dan ini bukan inovasi mesin, hanya alat berat lama yang dioperasikan oleh pekerja yang berpikir smart. Mendayung menggunakan alat berat untuk mendorong benda yang lebih jauh, lebih berat yang ditumpanginya, agar bisa berpindah melalui perairan. Tapi yang jagonya inovasi adalah Cina dong. Sederhana saja, ia menciptakan tempat duduk yang bisa didayung oleh kaki pelanggan. Jadi saat makan bisa sambil mengeluarkan kalori. Inovasi sederhana ini bisa dinikmati pelanggan McDonald's. Mematahkan mitos nggak boleh makan sambil olahraga dong. Oke, sekarang nikmati video kreasi ini. Udah kelar? Waktunya makan. Baru olahraga malam deh. Sampai ketemu di inovasi-inovasi selanjutnya ya.